Halo para gabuters, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, Bibi Gaul akan mereview sebuah film horor di mana sebuah kamera jadul terus-terusan membuat malapetaka di mana setiap orang yang berfoto dengan kamera itu akan memokedes. Misteri apakah yang ada di baliknya? Oke lah, daripada nebak-nebak gak jelas, mending langsung saja kita ke ceritanya. Diperlihatkannya dua orang sahabat yang sedang membuka kardus yang berisikan sebuah kamera dan juga sebuah foto di mana wanita di foto itu adalah pemiliknya. Maybe it's from the camera. Where'd you get it? Studio. Dan gak pakai lama mereka pun langsung mencoba kamera itu. Hasilnya langsung keluar, namun terlihat keanehan pada foto itu di mana ada sebuah bayangan. Namun tiba-tiba telepon gadis yang bernama Ami pun berdering, di mana si emak menelponnya untuk menyuruh Ami pulang sekarang juga. You look good. Setelah Ami pulang, cewek yang bernama Jenny pun langsung menuju ke atas untuk segera molor, namun dia kembali melihat hasil jepretan tadi, di mana ada sesosok bayangan hitam di belakangnya. Lalu tiba-tiba lampu mati dan dia pun memeriksa apakah ada orang lain selain dirinya. Jenny pun dikagetkan oleh sesosok tangan misterius hingga membuatnya jatuh dari atas. Siapakah sosok tersebut? Kalem, karena film baru dimulai. Name? Diperlihatkannya sesi pemotretan yang dilakukan oleh para mahasiswa, kemudian siswi yang bernama Meli pun mencoba kameranya dan memfoto seorang mahasiswa tampan yang berada di kampus itu. Setelah selesai kuliah, dia pergi bekerja part-time, kemudian sang kekasih yang bernama Michael mendatanginya dan memberinya sebuah hadiah. Michael memberitahu jika dia telah mendatangi pasar seni lama dan mendapatkan sebuah kamera untuk diberikan kepada Melly kekasihnya karena dia hobi memotret. Diperlihatkannya sebuah kamera jadul dengan inisial RGS, kemungkinan itu adalah singkatan dari nama pemiliknya terdahulu. Gak pakai lama mereka pun langsung mencoba kamera itu dan memotret Michael untuk foto pertama mereka. Okay. Alright. Yeah, stand against the thing. Namun saat Michael akan menciumnya, tiba-tiba Melly malu-malu kucing dan pergi begitu saja. Look, Bird. Sesampainya di rumah, dia pun memarkirkan sepedanya dan kembali melihat kamera itu ditemani oleh si Dogi. Lalu saat dia akan memfoto anjingnya, tiba-tiba si anjing merasa ketakutan dan saat Melly mulai memotretnya, tiba-tiba seorang sahabatnya yang bernama Karin datang dan mengajaknya untuk pergi berparti malam ini. Melly pun menolaknya karena dia tidak suka kelayapan malam, lagi pula dia tidak mempunyai gaun untuk hadir ke pesta. Lalu Karin memberikannya sebuah gaun dan meminta Melly untuk hadir bersamanya. Malam menjelang di mana Melly sudah bersiap untuk merayakan party dan Karin CS pun sudah menunggunya di dalam mobil. Scene berganti kepada Michael di mana dia masih berada di kerjaannya, kemudian dia pun memutar video masa kecilnya bersama kedua orang tuanya. Cute. Lalu tiba-tiba terdapat sebuah gangguan dari dalam layar, terlihat sosok besar tinggi dan saat dia akan menyerangnya, tiba-tiba Matt. Kembali kepada Melly dan kawan-kawan di mana dia sudah sampai ke party, kemudian dia disambut oleh seorang temannya yang bernama Sila yang menggunakan kostum peramal seksoi.
Namun saat Sila sudah pergi, Melly melihat sebuah sosok menyeramkan, namun sosok itu tiba-tiba menghilang dan Melly pun keluar dari ruangan itu dan sosok itu pun kembali mengejarnya. Ternyata sosok itu adalah seorang mahasiswa yang tempo hari Melly curi fotonya dan mahasiswa itu pun menanyakan kenapa dia mengambil foto dirinya dan Melly menjawab jika itu hanyalah iseng belaka untuk mengetes kamera barunya. Dan tiba-tiba Karin mendatangi mereka dan mengajaknya untuk berfoto, namun Melly menyarankan untuk menggunakan kamera jadulnya saja dan mereka pun bersedia untuk dipotret. Hasilnya pun keluar dan tiba-tiba dia melihat sebuah bayangan dalam foto itu. Saat mereka sudah pergi, Melly pun dihampiri oleh Sila dan Sila meminjam kameranya untuk memotret dirinya sendiri. Red button you have to press. Setelah itu seseorang pun memanggil Sila dan tiba-tiba beberapa polisi datang ke pesta itu dan mencari Melly. Selang beberapa lama, Melly pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi sebagai saksi karena polisi telah menemukan Michael sudah meninggoy. Dan polisi menanyakan bagaimana keadaan Michael terakhir kali bertemu dengannya, apakah dia terlihat tertekan, namun Melly mengatakan jika Michael terlihat baik-baik saja pada saat itu. Sesampainya di rumah, Melly pun masih merenungi kejadian itu dan tidak menyangka jika Michael sudah tiada. Lalu dia pun melihat foto terakhir kalinya bersama Michael dan juga sebuah foto Sila yang di belakang foto mereka sama-sama ada bayangan sosok hitam tinggi. Scene berganti kepada Sila yang pulang dari pesta, kemudian dia pun tak sengaja menabrak manekin. Setelah itu Sila mendengar suara berisik dari atas, dia pun mengeceknya dan tiba-tiba dia pun dikagetkan oleh sosok mengerikan hingga dia terjatuh. Lalu saat dia kembali bangun, kelapa Melly dipecahkan hingga dia pun moket. Keesokan harinya, Melly mendapat telepon dari seseorang jika Sila jatuh dari tangga hingga kelapanya pecah dan dia pun syok mendengar jika Sila sudah tiada. Melly pun kembali melihat foto dan dia sangat curiga kenapa seseorang yang telah berfoto dengan kameranya selalu saja menenggoy. Melly pun melempar kamera itu namun tiba-tiba dia terhempas. Scene berganti keesokan harinya di mana Melly pergi ke kampus dan menemui teman-temannya. Dia mengatakan kepada mereka jika semua orang yang telah berfoto dengan kameranya akan mendapatkan malapetaka dan Melly pun berbicara jika semalam dia hendak merusak kamera itu, namun sesosok bayangan telah mendorongnya. Melly merasa takut jika mereka semua berada dalam foto akan mengalami kejadian yang sama. Karena takut itu akan terjadi, John membakar foto itu berharap kesialan akan hilang. Namun tiba-tiba tangan Karin mengeluarkan asap dan api pun semakin membesar membakar tangannya. Melihat itu, Melly pun langsung mematikan api yang membakar foto itu di mana api sudah menjalar di bagian foto tangan Karin. Gak pakai lama mereka membawa Karin ke rumah sakit. Setelah itu mereka juga berdiskusi untuk mencari tahu tentang kamera itu. Alhasil Melly dan Tommy pun pergi ke tempat kerja di mana Michael meninggoy di situ. Melly pun masuk ke ruangan itu sendirian dan mencari dus kamera itu, namun tiba-tiba sesosok bayangan hitam menakutinya hingga dia pun ngabret seedan-edannya dan keluar dari ruangan itu. Terlihat Melly yang sangat syok karena melihat sosok mengerikan itu, dan di sisi lain di mana Karin tersadar, kemudian Johnny meninggalkan Karin untuk memanggil suster untuk memberitahu jika Karin sudah siuman. Setelah itu Karin menerima telepon dari Melly dan memberitahu jika dia tidak boleh sendirian dan makhluk itu pasti akan menyerang satu persatu orang yang berada di dalam foto itu. Karin pun langsung memencet tombol emergency, namun tiba-tiba dia mendengar suara berisik dari balik tirai dan tiba-tiba setelah itu Johnny kembali ke kamar Karin, namun Karin tidak berada di sana dan
Selang beberapa lama, Melly kembali ke rumah sakit dan Johnny menyalahkan Melly atas peristiwa itu karena kamera miliknya lah yang membuat kekasihnya meninggoy. Melly pun merasa bersalah atas peristiwa itu dan dia kembali membuka kamera itu untuk mencari misteri apakah yang ada di kamera itu. Setelah mencari tahu, dia pun menemukan secari kertas di dalam wadah kamera yang bertuliskan nama dari pemilik kamera itu. Setelah itu, dia mendatangi perpustakaan lama untuk mencari tahu siapa nama dari pemilik kamera itu sebenarnya. Dia pun menemukan sebuah koran zaman dulu yang mengabarkan jika 3 orang telah meninggoy karena diculik oleh bapak dari si pemilik kamera itu. Namun polisi berhasil menangkap bapak dari si pemilik kamera dan polisi pun mencedernya. Terlihat Johnny yang kesal karena kamera itu selalu membawa malapetaka, kemudian dia pun mengambil paksa kamera itu namun dia tak sengaja memotret dirinya sendiri. Change the order. Johnny pun merasa kesal karena dia telah terfoto dan ingin membalas memfoto Melly, namun tiba-tiba Elsa menusuk foto itu dengan pensil dan kejadian itu menjadi nyata di mana tangan Johnny pun terluka seperti itu. Singkat cerita, Melly kembali mendatangi kantor polisi dan menceritakan semua kejadian itu. Dia juga membawa koran yang berkaitan dengan pemilik dari kamera itu dan untungnya polisi mengetahui siapa pemilik dari kamera itu dan memberitahu jika pemiliknya adalah Mr. Roland yang tinggal di sebuah pedesaan. Gak pakai lama mereka pun langsung meluncur ke tempat itu dan Melly pun mengetuk pintu di mana seorang nenek membuka pintu. Namun saat Melly menyebutkan nama Roland, si nenek pun langsung menutup pintu kembali. Lalu Melly mengatakan jika dia membawa kamera milik suaminya. Sontak si nenek pun langsung membuka pintu dan mengatakan jika pemilik dari kamera itu adalah anaknya yang bernama Rebecca James. Scene berganti dengan diperlihatkannya Johnny yang berada di rumahnya sendirian. Dia pun merasa gelisah karena sesosok bayangan telah mengantuinya dan tiba-tiba makhluk itu menyerang Johnny hingga Johnny pun moket. Kembali kepada Melly di mana dia dipersilahkan masuk dan si nenek pun menceritakan semua kejadian yang dialami oleh anak dan suaminya. Dia mempunyai seorang gadis kecil yang bernama Rebecca James yang pendiam dan tidak suka bergaul. Pada saat hari di mana hari Rebecca ulang tahun, ayahnya pun memberi hadiah sebuah kamera dan dia pun selalu membawa kamera itu ke sekolahan. Namun karena Rebecca adalah gadis yang pendiam, teman-temannya pun selalu merundungnya dan memotret Rebecca dalam keadaan yang tidak pantas. Kemudian foto itu pun disebarluaskan oleh teman-temannya. Karena tidak kuat menahan malu, Rebecca pun mengakhiri hidupnya. Mengetahui putrinya meninggoy, sang ayah pun murka dan membalas dendam kepada teman-teman Rebecca yang sudah menyebarkan foto anaknya. Sang ayah pun menculik ketiga teman Rebecca hingga koit, namun polisi mengetahui aksinya itu dan menjedernya. Dia pun moket saat memegang kamera itu. Roland bilang kepada si nenek jika dia tidak akan berhenti sampai semua pelakunya dihukum dan ada satu orang yang lolos dan masih hidup sampai sekarang. Maka dari itu kamera itu selalu memakan korban sebelum satu pelaku itu ditemukan. Si nenek memperlihatkan foto dari salah satu pelaku yang kabur, lantas Melly pun pergi dari situ dan membawa foto dari pelaku itu. Okay, bye. Wait, are you sure about this? Yeah. Dia langsung menuju ke gudang buku lama dan menemukan siapa pelaku yang sudah kabur itu. Dia pun menemukan jika pelakunya adalah Sheriff Botak di kantor polisi dan mereka pun langsung menghampirinya. You know that we're right about I followed you because you've been taking this haunted. Sheriff Botak sudah mengetahui tujuan Melly mendatanginya karena mereka mengira dialah yang telah menyebabkan putri dari Roger meninggoy. Dan Melly mengatakan jika dia adalah satu-satunya pelaku yang lolos. Lalu Peter ingin mengakhiri semua itu dengan memfoto Sheriff agar semua dendam Roger terbalaskan. Put it away. Sheriff pun berhasil difoto namun kamera itu terlempar dan Sheriff pun menjelaskan jika semua itu salah. Yang sebenarnya terjadi adalah ayah Rebecca sendiri, tidak lain adalah Roger yang melakukan itu semua kepada putrinya. Kemudian mereka bertiga mengetahui kelakuan ayahnya itu dan ayahnya menculik mereka agar semua kelakuannya tidak bocor kepada polisi.
Begitupun dengan Rebecca yang putus asa karena ancaman dari ayahnya hingga membuat dia putus asa dan mengakhiri semuanya. Lalu tiba-tiba muncullah sosok mengerikan mengambil foto, kemudian merobek foto itu hingga kejadian nyata pun terjadi pada si Sheriff. Melihat itu, Melly dan kawan-kawan ngabret seedan-edannya dan bersembunyi. Terlihat Melly yang memasuki sebuah ruangan sendirian dan tiba-tiba makhluk mengerikan itu muncul dan menyerang Melly. Dengan gercep, Melly pun langsung memotret makhluk itu dan meremas foto hingga membuat makhluk itu pun ikut merasakan sakitnya. Setelah itu, Melly membakar foto makhluk itu hingga membuat makhluk itu benar-benar terbakar dengan nyata. Setelah kertas foto habis terbakar, makhluk itu pun sirna selamanya. Selang beberapa lama setelah makhluk itu sirna, Melly keluar dari ruangan itu dan bertemu teman-temannya. Syukurlah mereka berhasil selamat dari kejadian naas itu. Scene berganti keesokan harinya di mana Melly mendatangi sebuah pantai, kemudian dia melemparkan kamera itu agar tidak membuat malapetaka lagi. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan ceritanya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke Gabuters, cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian menyukai alur cerita yang Bibi Gaul bawakan. Dan jangan lupa subrek channel Bibi Gaul untuk video menarik selanjutnya. Terima kasih dan salam Gabuters.